50% pria berusia 18 hingga 24 tahun belum pernah mendekati wanita seumur hidup mereka. Setengah dari Anda yang menonton sekarang ini pernah melihat seorang wanita yang Anda tertarik dan tidak melakukan apa-apa. Mengapa? Karena ada sesuatu yang membunuh kepercayaan diri Anda, membuat Anda membeku, meyakinkan Anda bahwa lebih baik menggeser tanpa henti di layar daripada berjalan menghampirinya dan menyapa. Jika ini terasa dekat dengan Anda tidak sendirian, tetapi hari ini kita akan memperbaikinya. Tulis komentar sekarang juga, saya siap untuk bebas, karena pada saat ini selesai, Anda tidak akan melihat wanita atau kencan dengan cara yang sama lagi. Ini bukan hanya video lain tentang kepercayaan diri atau penolakan, ini tentang merebut kembali naluri alami Anda untuk memimpin, mendekati, dan membangun koneksi, hal-hal yang telah dilakukan pria selama ribuan tahun sebelum masyarakat modern datang dan mengacaukannya. Sesuatu telah salah dan itu membuat pria tidak terlihat, penakut, dan tidak yakin pada diri sendiri, tetapi bukan itu siapa Anda dan bukan itu seharusnya Anda. Masyarakat akan memberitahu Anda bahwa masalahnya ada pada Anda, bahwa Anda tidak cukup baik, tetapi kenyataannya permainan telah diatur untuk melawan Anda. Wanita tidak berubah, tetapi aturannya telah berubah dan jika Anda terjebak di pinggir lapangan, tidak dapat mengambil tindakan, maka hari ini adalah hari kita membakar buku aturan lama dan menulis ulang kisah Anda. Tetaplah sampai akhir karena saya akan memberi Anda solusi praktis nyata yang dapat Anda mulai gunakan hari ini, hal-hal yang benar-benar akan berhasil, bukan nasihat yang tidak jelas tentang berpikirlah percaya diri. Percayalah, wanita bisa melihatnya. Jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa mendekati wanita terasa seperti berjalan ke wilayah musuh, Anda akan mendapatkan jawabannya dan Anda akan pergi dengan mengetahui persis bagaimana memenangkan pertempuran itu. Nomor 1, perang di kepala Anda. Anda merasakannya, keraguan, sesak di dada Anda, suara hati yang berbisik, jangan lakukan itu, bagaimana jika dia menolakmu, bagaimana jika dia menertawaimu. Suara itu telah melumpuhkan jutaan pria dan Anda bukan satu-satunya yang terjebak dalam medan perang mental ini. Masalahnya bukan hanya ketakutan, tetapi apa yang direpresentasikan oleh ketakutan itu. Ini adalah keyakinan bahwa penolakan adalah bukti ketidakmampuan Anda sebagai seorang pria dan keyakinan itu telah ditanamkan ke dalam diri Anda dari segala sudut, sekolah yang menghukum ketegasan, media yang menggambarkan pria sebagai orang mesum karena mendekati wanita, dan masyarakat yang sekarang memberitahu Anda bahwa pendekatan apapun tanpa izin adalah pelecehan. Anda tidak dilahirkan dengan ketakutan ini. Lihatlah setiap anak laki-laki sebelum ia dididik oleh masyarakat, ia berlari ke arah gadis yang disukainya, tersenyum, dan mulai berbicara tanpa rasa khawatir sedikitpun. Anak laki-laki itu belum dipermalukan. Tetapi beberapa tahun kemudian, tiba-tiba semuanya berubah. Dia diberitahu untuk berhati-hati, bahwa perempuan tidak suka anak laki-laki yang memaksa, bahwa dia perlu menghormati batasan bahkan ketika batasan itu belum dijelaskan. Apa dampaknya pada seorang pria muda? Itu mengubahnya menjadi cangkang dirinya yang ragu-ragu dan terlalu banyak berpikir. Setiap kali Anda ragu-ragu, setiap kali Anda melihat wanita menarik tetapi tidak melakukan apa-apa, Anda kehilangan lebih dari sekadar kesempatan, Anda kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Tapi mari kita perjelas, ini bukan salahmu. Perang di kepala Anda tidak dimulai oleh Anda, ini adalah akibat dari masyarakat yang menjelekkan keinginan laki-laki dan menghukum pria karena bertindak berdasarkan naluri mereka. Wanita bukanlah musuh, mereka tidak duduk-duduk merencanakan untuk menolak Anda, tetapi masyarakat telah menciptakan lingkungan di mana pria dibuat merasa bersalah karena menginginkan apa yang alami, koneksi, keintiman, dan ketertarikan. Dan ketika Anda menekan itu, ketika Anda menyangkal hak Anda untuk mengejar wanita karena Anda takut penolakan, Anda tidak hanya kehilangan hubungan, Anda membunuh esensi maskulin Anda memutuskan hubungan dari bagian diri Anda yang dirancang untuk memimpin, untuk berburu, untuk mengambil risiko. Penolakan digambarkan sebagai kegagalan utama, tetapi kenyataannya kegagalan yang sebenarnya adalah tidak pernah melangkah maju. Pria yang berhasil bukanlah mereka yang tidak pernah ditolak, mereka adalah mereka yang ditolak dan terus maju. Setiap penolakan membawa mereka lebih dekat ke jawaban, ya, tetapi Anda tidak akan pernah mengalaminya kecuali Anda menghadapi perang di kepala Anda dan menang. Medan perangnya adalah pikiran Anda dan satu-satunya cara untuk menaklukkannya adalah dengan mengambil tindakan, dengan mengabaikan suara yang menyuruh Anda berhenti karena kenyataannya dia menunggu Anda untuk mengambil langkah. Wanita berharap Anda memimpin,
tetapi masyarakat telah meyakinkan Anda bahwa kepemimpinan itu beracun. Saatnya untuk tidak mempelajari itu. Nomor 2, mengapa wanita berharap Anda memimpin? Wanita tidak akan memberitahu Anda ini secara langsung karena ini bukan sesuatu yang mereka pikirkan secara sadar, ini adalah sesuatu yang mereka rasakan. Ketertarikan bukanlah sesuatu yang logis, melainkan biologis dan biologi telah memasukkan ke dalam pikiran wanita untuk tertarik pada para pemimpin, pada pria yang mengambil inisiatif. Ini bukan tentang menjadi agresif atau terlalu mendominasi, ini tentang menjadi tegas dan percaya diri. Wanita telah menghabiskan berabad-abad bergantung pada pria untuk memberikan keamanan dan stabilitas, bukan karena mereka lemah, tetapi karena itulah cara bertahan hidup. Seorang pria yang bisa melindungi, menyediakan, dan memimpin adalah pria yang bisa menciptakan lingkungan yang aman bagi dirinya dan anak-anaknya. Naluri itu belum hilang hanya karena kita memiliki aplikasi kencan dan kemudahan modern. Pikirkan tentang hal ini. Mengapa wanita masih terpesona oleh cerita tentang ksatria yang menyelamatkan putri atau tokoh utama pria yang kuat dalam film? Bukan karena mereka perlu diselamatkan, tetapi karena mereka terprogram untuk mengagumi kekuatan. Ketika Anda mendekati seorang wanita dengan percaya diri, Anda mengaktifkan naluri itu, tetapi jika Anda ragu-ragu, jika Anda menunjukkan kelemahan atau keraguan-raguan, Anda melakukan yang sebaliknya, Anda memberi sinyal bahwa Anda tidak dapat menangani tekanan. Wanita tidak secara sadar berpikir, oh, dia ragu-ragu jadi dia pasti lemah. Tidak, ini lebih dalam dari itu, ini adalah reaksi naluriah, perasaan yang tidak bisa dia jelaskan tetapi tidak bisa diabaikan. Inilah mengapa wanita menguji pria, mereka akan melemparkan tantangan kecil kepada Anda, bertingkah tidak tertarik, menggoda Anda, atau bahkan menolak Anda dengan ringan untuk melihat bagaimana Anda merespons. Bukan karena mereka kejam atau manipulatif. Ini adalah cara mereka menyaring pria yang belum siap untuk memimpin. Jika Anda hancur pada tanda perlawanan pertama, dia tahu Anda tidak akan mampu menangani tantangan suatu hubungan, tetapi jika Anda tetap tenang, jika Anda menanggapi ujiannya dengan senyuman dan terus melanjutkan percakapan, Anda telah lulus ujian bahkan tanpa menyadarinya. Dan inilah kebenaran pahitnya, wanita ingin dipimpin. Mereka tidak akan mengatakannya karena mengakui hal itu bertentangan dengan narasi feminis yang telah mereka pelajari, tetapi jauh di lubuk hati mereka, mereka mendambakan seorang pria yang tahu bagaimana mengambil alih, seorang pria yang tidak membutuhkan izin untuk bertindak. Ketika Anda memimpin, ketika Anda mengambil langkah pertama dan memilikinya, Anda memberinya apa yang secara biologis diprogram untuk dia inginkan. Tetapi memimpin tidak berarti mengendalikan, itu berarti menciptakan ruang di mana dia merasa cukup aman untuk menurunkan pertahanannya. Itulah keseimbangannya, Anda tidak memaksakan apapun, Anda membimbingnya ke dalam dinamika di mana ketertarikan secara alami berkembang. Nomor 3, kebenaran tentang penolakan. Penolakan bukan hanya sebuah kemungkinan, tetapi sesuatu yang tak terhindarkan dan semakin cepat Anda menerimanya, semakin bebas Anda jadinya. Ketakutan akan penolakan melumpuhkan pria karena mereka melihatnya sebagai pernyataan tentang nilai diri mereka, tetapi penolakan tidak berarti Anda tidak menarik, atau tidak memadai. Itu hanya berarti dia tidak tertarik pada saat itu, karena alasan yang seringkali tidak ada hubungannya dengan Anda. Mungkin dia baru saja putus dari suatu hubungan, mungkin dia sedang mengalami hari yang buruk, atau mungkin dia tidak tersedia secara emosional. Anda bisa menjadi pria paling menarik di ruangan itu dan dia tetap bisa berkata tidak. Itu bukanlah kegagalan, itu adalah hidup. Tetapi yang tidak disadari oleh kebanyakan pria adalah bahwa penolakan adalah sebuah filter. Setiap wanita yang mengatakan tidak membantu Anda mempersempit kumpulan wanita menjadi satu yang akan mengatakan ya. Ini bukan masalah pribadi, ini adalah permainan angka dan pria yang menang dalam berkencan bukanlah mereka yang menghindari penolakan, mereka adalah mereka yang menerimanya. Anggap setiap penolakan sebagai batu loncatan, dengan masing-masing penolakan Anda membangun ketahanan, kepercayaan diri, dan pengalaman. Beberapa yang pertama akan menyakitkan, tetapi seiring waktu Anda akan mulai melihat penolakan secara berbeda. Alih-alih takut padanya, Anda akan menyambutnya karena Anda akan tahu bahwa setiap penolakan membawa Anda lebih dekat ke jawaban, ya. Dan inilah intinya, wanita menghormati pria yang menangani penolakan dengan baik. Jika Anda ditolak dan merespons dengan anggun, tidak masalah, semoga harimu menyenangkan, Anda meninggalkan kesan abadi. Anda menunjukkan padanya bahwa Anda aman pada diri sendiri, bahwa harga diri Anda tidak bergantung pada persetujuannya dan itu, ironisnya, menarik.
Terkadang seorang wanita akan menolak Anda pada awalnya dan berubah pikiran kemudian karena dia melihat seberapa baik Anda menanganinya. Kepercayaan diri menular dan ketika Anda memancarkannya, orang-orang menyadarinya. Berhentilah melihat penolakan sebagai akhir cerita, itu hanyalah sebuah bab. Akhir yang sebenarnya datang ketika Anda menemukan wanita yang benar-benar tertarik pada Anda dan Anda tidak akan pernah sampai pada titik itu jika Anda membiarkan penolakan membuat Anda takut. Satu-satunya kegagalan nyata adalah tidak bertindak. Setiap kali Anda ragu-ragu, setiap kali Anda mengurungkan niat untuk mendekatinya, Anda menolak diri sendiri bahkan sebelum dia mendapat kesempatan. Nomor 4, cara mendekati wanita dengan percaya diri. Lupakan rayuan gombal, lupakan keberanian palsu. Kepercayaan diri bukanlah tentang berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri Anda, ini tentang memiliki siapa diri Anda. Ketika Anda melihat seorang wanita yang Anda tertarik, jangan terlalu banyak berpikir, jangan berlatih apa yang akan Anda katakan 100 kali di kepala Anda, cukup berjalan menghampirinya dan katakan, "Hai, saya memperhatikanmu dan ingin memperkenalkan diri." Sederhana, langsung, dan efektif karena itu nyata. Wanita ahli dalam membaca bahasa tubuh dan mereka tahu kapan Anda tulus. Kepercayaan diri datang dari tindakan, bukan pikiran. Semakin sering Anda mendekati, semakin nyaman Anda jadinya. Anda tidak perlu menunggu sampai Anda merasa siap, karena Anda tidak akan pernah siap. Ketakutan akan selalu ada, tetapi Anda tidak bisa membiarkannya mengendalikan Anda. Kuncinya adalah mengambil tindakan meskipun ada rasa takut, itulah keberanian. Dan ketika Anda mendekatinya dengan percaya diri, Anda mengirim pesan, "Saya seorang pria yang mengejar apa yang dia inginkan." Pesan itu saja memisahkan Anda dari kebanyakan pria yang terlalu takut untuk mencoba. Dan ingat, ini bukan tentang hasilnya, jika dia tertarik, bagus, jika tidak, Anda tidak kehilangan apa-apa, tetapi yang Anda dapatkan adalah pengalaman dan itu tak ternilai harganya. Setiap pendekatan, baik berhasil atau tidak, adalah langkah menuju menjadi pria yang seharusnya Anda tuju. Jadi berhentilah menunggu, berhentilah ragu-ragu, lain kali Anda melihat seorang wanita yang menarik perhatian Anda, ambil langkah, karena satu-satunya hal yang lebih buruk daripada penolakan adalah bertanya-tanya bagaimana jadinya. Mendekati wanita bukanlah tentang menguasai rayuan atau mengatasi penolakan, ini tentang menemukan kembali bagian dari diri Anda yang telah coba ditekan oleh masyarakat. Anda dilahirkan untuk memimpin, untuk mengambil risiko, dan untuk mengejar apa yang Anda inginkan tanpa rasa takut. Wanita ingin Anda berhasil, tetapi Anda harus mengambil langkah pertama. Lain kali Anda melihat seorang wanita yang Anda minati, jangan ragu, jangan terlalu banyak berpikir, bertindak saja. Beri komentar di bawah, "Saya siap untuk bertindak," dan mulai perjalanan Anda hari ini. Jika video ini berbicara kepada Anda, tekan tombol berlangganan, itu membantu YouTube menampilkan konten ini kepada lebih banyak pria yang perlu mendengarnya. Bersama-sama kita dapat mengubah cara pria melihat diri mereka sendiri dan cara wanita melihat kita.